Selamat Bakudapa Tau Minasa. Kali ini saya akan berbagi cerita dan refleksi tentang dua istilah yang sering sekali digunakan dan kita bisa temukan itu di banyak literatur yang menunjuk pada apakah sebagian atau hal-hal tertentu atau juga keseluruhan cara hidup dari para leluhur atau orang-orang leluhur kita yang hidup di masa lampau, terutama berkaitan dengan Minahasa. Dua istilah atau dua kata itu adalah barbarisme dan alifuru. Bagaimana sebenarnya riwayatnya sehingga kemudian sampai hari ini kita masih juga menggunakan kata itu, misalnya alifuru, untuk menunjuk pada cara hidup atau perilaku pada hal tertentu atau keseluruhan yang hendak mau mengatakan itu adalah tidak beradab atau primitif. Dan bahkan kata barbarisme misalnya lebih ekstrem lagi digunakan pada hal-hal tertentu dalam kebudayaan para leluhur Minahasa di masa lampau untuk menunjuk pada apa yang dalam konsep modern disebut tidak beradab. Bagaimana sesungguhnya riwayat dari dua kata ini, dua istilah ini sehingga kemudian digunakan dalam mengidentifikasi atau untuk mencitrakan, membangun citra baru tentang kehidupan para leluhur itu. Saya mulai dari kata barbarisme. Kata barbarisme dari kata barbar. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya kata ini diambil dari masa yang sangat lampau, dari tradisi Yunani kuno, dan kita bersama suatu masa Yunani mencapai puncak kebudayaannya yang disebut dengan Helenisme. Nah, kata barbar berasal dari kata Yunani kuno itu, yang kata ini sebenarnya mulanya untuk menyebut semua orang yang tidak berbahasa Yunani, yaitu antara lain Persia, Mesir, Media, dan Fenisia. Dari kata barbaros, yang arti harafiahnya adalah pengecoh. Kata ini bersifat onomatopoik atau dibentuk dari meniru bunyinya. Dalam telinga Yunani, suara orang-orang asing itu sulit dimengerti. Jadi kata barbarus ini, yang kemudian hari dia menjadi barbar, barbarisme, pertama-tama sebenarnya tidak memiliki tendensi yang berlebihan, hanya menunjuk pada bahwa ada orang-orang di luar, orang-orang berbahasa Yunani yang tidak dimengerti bahasanya, dan kemudian mereka meniru bunyi dari ketidakmengertian itu, kata-kata yang muncul, dan mereka menyebut barbar, yang kemudian di kosakatanya atau dalam kosakata Yunani, kata barbarus yang artinya pengoce atau orang-orang yang berbicara tapi sulit sekali mengerti oleh orang-orang Yunani. Jadi orang-orang Yunani ini yang mengidentifikasi orang-orang di luar dari kebudayaan mereka yang tidak berbahasa Yunani. Di akhir kekaisaran Romawi, kata barbar merujuk pada semua orang asing yang tidak memiliki tradisi Yunani dan Romawi, terutama berbagai suku dan tentara yang menekan perbatasan Eropa. Nah, kata ini kemudian menjadi kata sifat paling sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang brutal atau kejam sampai ke titik kebiadaban atau primitif dan tidak beradab. Sementara barbar adalah orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu atau menampilkan karakteristik seperti itu. Definisi yang lebih umum dan secara eksplisit negatif ini, jika dibandingkan dengan arti kata Yunani atau Romawi, menggambarkan dengan jelas seberapa jauh kata barbar telah disingkirkan dari arti akar kata kunonya. Artinya yang saya bilang tadi itu, ketika kata barbar sudah digunakan untuk menggambarkan tindakan yang brutal atau kejam, itu nanti dalam pengertian kemudian ketika ada satu entah dia satu kebudayaan, peradaban tertentu menilai peradaban kebudayaan dari yang berbeda dengannya. Tapi kata ini pada mulanya sebenarnya hanya menunjuk
pada orang-orang yang berbahasa asing di luar dari orang-orang Yunani dan Romawi. Begitulah kemudian sehingga di era kolonialisme kata ini juga sering dijumpai, digunakan oleh para orientalis untuk antara lain mengidentifikasi orang-orang yang ada di tanah jajahan atau orang-orang asing yang mereka temui, yang kemudian mereka dapati memiliki banyak tradisi, kebiasaan yang berbeda dengan apa yang mereka yakini bahwa kebudayaan mereka itu lebih agung, lebih mulia, lebih beradab, dan lebih maju. Kata barbar digunakan untuk menunjuk pada apa yang menurut orang-orang Eropa terutama sebagai yang tidak beradab, biadab menurut mereka. Padahal di zaman Yunani Romawi ini, kata barbar juga menunjuk pada leluhur orang-orang Eropa yang tidak berbahasa Yunani atau berbahasa Romawi atau tidak masuk dalam kebudayaan besar Helenisme di masa itu. Tapi menariknya dia kemudian berevolusi sedemikian rupa dan orang-orang yang dulunya dikenakan kata ini sebagai barbar di era kolonialisme, giliran mereka yang mengambil alih kata ini, mengoper kata ini untuk kemudian mengidentifikasi orang-orang yang ada di luar kebudayaan mereka atau orang-orang yang mereka anggap itu sebagai tidak beradab, biadab, dan lain sebagainya. Dan kata ini dia menjadi negatif harus dimengerti dalam konteks kolonialisme. Artinya ada hubungan subordinasi, ada satu pihak yang merasa menganggap, meyakini bahwa peradaban kebudayaannya lebih tinggi, lebih maju dari yang dijajahnya. Kata ini kemudian digunakan. Kata yang sama adalah kata alifur. Nah, dalam literatur-literatur sejarah, tradisi, budaya Minahasa di masa lampau, kata ini sering sekali kita temukan. Termasuk dalam studi-studi keminahasaan modern. Masih juga sering muncul kata alifur yang umumnya bermakna negatif untuk menunjuk pada orang-orang Minahasa atau leluhur Minahasa yang hampir sama dengan barbar, tidak beradab, masih dalam masa perkembangan, belum maju, tidak sopan, kasar, dan lain sebagainya. Misalnya menyebut orang-orang alifuru dalam ulasan Minahasa itu sudah menunjuk pada orang-orang Minahasa yang belum mengikuti atau belum menerima entah kekristenan atau cara hidup modern Eropa. Nah, menurut riwayatnya, istilah alifuru mulanya adalah sebutan untuk subras Melanesia yang pertama mendiami Pulau Seram. Kemudian menjadi salah satu suku yang mendiami pulau itu yang bernama alifuru. Jadi kata alifuru itu sebenarnya diambil dari nama suatu subras Melanesia yang kemudian dia membentuk apa yang sehingga kini disebut sebagai suku alifur. Dari asal usul katanya, kata alifur ini tidak punya tendensi beradab dan tidak beradab sebenarnya, tapi lebih menunjuk pada nama satu kaum. Nah, menurut Multatuli dalam bukunya Max Havelaar yang terbit tahun 1860, kata alifuru, alfur, harifuru menunjuk pada penduduk di utara Sulawesi. Nah, ini sudah mulai bergeser dari akar katanya. Kemudian kata ini juga dipakai untuk menunjuk pada orang-orang Maluku dan orang-orang Papua, yang berarti orang-orang atau penduduk pedalaman pegunungan. Meskipun sudah bergeser dari arti asalinya, tapi penggunaan oleh Multatuli itu masih agak positif. Artinya masih mengidentifikasi orang siapapun dia yang hidup di pedalaman atau pegunungan. Nah, orang Minahasa di masa kolonialisme mulai dari abad 17, 18, 19 ditemui oleh orang-orang Eropa itu kebanyakan hidup di pegunungan, sehingga
sangat mudah mereka menamakan, memberi label orang Minahasa sebagai orang-orang Alifuru. Dan kata ini ternyata umum digunakan untuk menunjuk pada orang-orang suku-suku yang ada di pedalaman atau di pegunungan. Nah, Karel A. Stimring dalam bukunya Catholics in Indonesia, dia menuliskan begini, pada abad 19, kata Alfur atau Alifuru digunakan untuk menunjuk pada setiap orang yang bukan Melayu. Nah, ini sudah mulai bergeser jauh, seperti yang didapati oleh Karel Stimring dalam penelitiannya dalam literatur di abad 19. Jadi, kata Alfur, Alifuru digunakan untuk menunjuk pada setiap orang yang bukan Melayu. Jadi sudah ada stratifikasi, seolah-olah Melayu yang peradaban tinggi dan kemudian yang disebut sebagai Alfur, Alifuru yaitu orang Bugis, Cina, dan Arab itu berbeda. Alifuru jelas menunjuk pada penduduk asli di kawasan timur Nusantara. Namun oleh para seneling, umumnya kata atau istilah ini dipakai untuk menyebut penduduk yang belum beradab dan pagan. Nah, memang mungkin itu salah satu ciri dari kolonialisme, harus memproduksi satu kata, istilah, untuk membedakan dirinya, kebudayaannya, peradabannya dengan yang dia temui dalam struktur hierarki kebudayaan itu. Dia menganggap dirinya paling agung, paling mulia, paling maju, paling modern, paling beradab, dan kemudian untuk mengidentifikasi orang-orang yang berbeda dengan dia dan dalam status dijajah, maka paling mudah adalah menyebut mereka tidak beradab, tidak berbudaya, belum maju, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pemahaman konsep ini bisa beroperasi secara ideologis, maka perlu ada istilah, perlu ada label, perlu ada nama baru untuk suku-suku ini, yaitu Alifuru. Jadi, baik barbarisme maupun kata Alifuru, sebenarnya muatan ideologinya sangat kuat sekali. Muatan politiknya untuk menjajah sangat kuat sekali. Sebab kata barbar dan Alifuru, jika ditelusuri secara sejarah, sebenarnya tidak bermakna untuk menunjuk pada orang-orang yang tidak beradab atau orang-orang yang biadab, cara hidupnya kasar, tidak sopan. Tidak. Kata barbar dan kata Alifuru tidak menunjuk pada cara hidup orang-orang seperti itu. Tapi dalam konstruksi ideologi kolonialisme, maka kata ini sudah sangat bergeser, jauh dari pengertiannya. Dan memang maksudnya oleh pihak kolonial atau juga pihak Sandling menggunakan kata ini untuk memberi nama baru, untuk memberi label baru. Dan itu berhasil. Karena hingga hari ini, orang-orang yang leluhurnya dulu di stigma barbar Alifuru, dalam sebuah proses evolusi ideologi kata melalui kata ini, maka generasinya pun menggunakan kata ini untuk mengidentifikasi cara hidup leluhurnya yang menurut dia itu terkebelakang, tidak beradab, tidak maju, tidak modern, dan lain sebagainya. Dan betapa luar biasanya kata ini, kata barbar dan kata Alifuru dapat mengubah pemahaman, kesadaran, konsep para generasi hari ini tentang leluhurnya, dan itu sebenarnya tentang sejarah atau kebudayaannya. Kata barbar dan kata Alifuru adalah kata ungkapan ideologi, bermuatan ideologi untuk mengidentifikasi dalam rangka menaklukkan kesadaran orang-orang yang ditunjuk oleh kata ini atau istilah ini. Demikian saya Denny Pinontoan. Tabia.